Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Triana, guru bahasa Inggris SMP Negeri 3 Ketapang, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Sahabat pembelajar, pada masa pandemik seperti saat ini, proses pembelajaran tidak bisa kita laksanakan di sekolah seperti biasanya. Akan tetapi, proses pembelajaran dilaksanakan dari rumah. Nah, dengan demikian, sistem pembelajaran adalah sistem daring. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman melakukan proses pembelajaran dari rumah. Nah, untuk memudahkan proses pembelajaran dari rumah, saya menggunakan aplikasi Rumah Belajar dan WhatsApp. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran Discovery Inquiry Learning. Sintaknya adalah sebagai berikut. Tahap pertama yaitu stimulus. Kedua, perumusan masalah. Ketiga, pengumpulan data. Keempat, pemrosesan data. Kelima, verifikasi data. Dan yang terakhir adalah generalisasi. Penerapan proses pembelajaran dengan model Discovery Inquiry Learning secara daring adalah sebagai berikut. Sebelum memulai pembelajaran, saya mencari materi di fitur sumber belajar pada aplikasi Rumah Belajar dalam bentuk video pembelajaran. Nah, materi kali ini adalah descriptive text. Selain itu, saya juga meminta peserta didik untuk membentuk kelompok kerja yang terdiri dari 3 atau 4 orang. Selanjutnya, proses pembelajaran dimulai dengan tahap pertama, yaitu stimulus. Saya membagikan video pembelajaran yang sudah saya siapkan kepada peserta didik melalui grup WhatsApp. Lalu, kemudian saya berikan beberapa pertanyaan menantang terkait materi tersebut. Tahap kedua yaitu perumusan masalah. Di sini, peserta didik mencari informasi untuk menjawab pertanyaan yang telah saya berikan dan dilanjutkan dengan diskusi kelompok masing-masing pada chat grup WhatsApp. Nah, kemudian peserta didik merumuskan pertanyaan terkait materi tersebut. Tahap ketiga yaitu pengumpulan data. Pada tahap ini, peserta didik mengumpulkan informasi dan data untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Mereka bisa mengumpulkan informasi dari fitur sumber belajar pada aplikasi Rumah Belajar melalui video, web, buku, atau sumber lainnya. Tahap keempat yaitu pemrosesan data. Peserta didik mengolah data dan informasi yang mereka temukan, kemudian menyiapkan hasilnya dalam bentuk slide PowerPoint. Tahap kelima yaitu verifikasi data. Peserta didik dalam kelompok secara bergantian menunjukkan hasil diskusi mereka dalam bentuk slide PowerPoint, kemudian meminta tanggapan dari kelompok lainnya. Proses ini berlangsung pada chat grup WhatsApp. Di sini, guru mengamati dan memberikan penilaian terhadap proses diskusi dan penyampaian hasil diskusi peserta didik. Nah, untuk mengukur pengetahuan peserta didik, saya membuat soal pada fitur bank soal di aplikasi Rumah Belajar. Kemudian, saya berikan kepada peserta didik untuk dikerjakan. Tahap terakhir yaitu generalisasi. Di sini, peserta didik dalam kelompok masing-masing merumuskan kembali hasil diskusi mereka dengan menambahkan masukan yang telah diberikan oleh kelompok lain. Guru juga menanggapi pertanyaan para peserta didik yang belum mereka pahami dan dilanjutkan dengan memberikan kesimpulan secara bersama-sama. Demikianlah proses pembelajaran dengan model Discovery Inquiry Learning secara daring bersama Rumah Belajar. Hai semua.
semua, saya Fitri Aulia Ramadhani, kelas 7, siswi dari SMP Negeri 3 Ketapang. Pengalaman saya belajar dengan rumah belajar sangat menyenangkan. Saya bisa mempelajari berbagai materi pembelajaran di fitur sumber belajar. Fitur yang paling saya sukai adalah bank soal. Ada banyak kumpulan soal-soal yang bisa saya kerjakan untuk mengasah kemampuan pengetahuan saya. Terima kasih banyak rumah belajar. Halo guys, saya Despira, kelas 7 SMP Negeri 3 Ketapang. Belajar bersama rumah belajar asik loh. Ada video pembelajaran yang menarik dan mudah untuk dipahami. Materinya juga bervariasi loh. Saya bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Terima kasih rumah belajar. Assalamualaikum, nama saya Setra Kusumardana. Ini niat saya sebagai orang tua, saya sangat terbantu dengan adanya aplikasi rumah belajar karena sangat membantu di masa seperti ini. Anak-anak harus belajar dari rumah dan aplikasi ini menyediakan banyak fitur yang sangat bermanfaat. Video-videonya juga sangat membantu, apalagi contoh-contoh soalnya. Terima kasih rumah belajar. Dengan adanya aplikasi rumah belajar sangat membantu proses pembelajaran bagi guru dan peserta didik. Gunakan terus aplikasi rumah belajar. Belajar asik bersama rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.